Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sistem operasi Windows yang dikeluarkan oleh Microsoft. Kita lihat sejarahnya di sini bahwa sistem operasi Windows itu sudah ada yang namanya Windows 1.0, 2.0, 3.0, ya, Windows XP, Windows Vista, sampai dengan Windows 10 yang sekarang lagi banyak dipakai oleh masyarakat. Kita lihat sejarah dari Windows pertama, yaitu Windows 1.0, yaitu dirilis pada tanggal 20 November 1985, yang diberikan oleh seorang marketing dari manajer marketing dari Microsoft, yaitu Rowland. Dia yang memberikan nama Windows pertama kalinya. Windows 1.0 ini hanya memperluas kemampuan dari sistem operasi sebelumnya, yaitu Microsoft DOS, Disk Operating System, dengan menambahkan beberapa termuka grafis. Kita lihat Windows 2.0 dirilis pada 9 Desember 1987, dapat menjalankan aplikasi secara ganda, menggunakan modus real, dan mampu mengakses memori sampai dengan 1 MB. Windows 3.0 dirilis pada Mei 1990, diperkenalkan fitur virtual memory, dapat berjalan dalam 3 modus, real, standar, dan 386, sudah menggunakan VGA. Windows 3.0 ini Windows versi pertama yang menggunakan modus terproteksi. Terus kita lanjut dengan Windows 31 NT, dirilis 6 April 92, mempunyai dukungan terhadap multimedia. Di sini modus real telah dihilangkan, menggunakan modus terproteksi. Diperkenalkan sistem berkas NTFS. Nanti kita lihat apa itu NTFS. Muncul Windows 3.11 pada 8 November 1993, menyempurnakan dari Windows 31 ini. Di sini kita lanjut ke Windows 95, dirilis pada 24 Agustus 1995, memperkenalkan teknologi plug and play. Kernel yang digunakan adalah 32 bit. Menggunakan sistem operasi DOS buatan Microsoft sendiri, artinya perkembangan dari sistem operasi DOS sebelumnya, dan support perangkat keras berbasis bus atau USB. Lanjut ke Windows 98, dirilis pada Juni 1998, mendukung sistem berkas FAT32. Nanti kita lihat apa itu FAT32, atau mengizinkan partisi lebih dari 2 GB. Kita lihat nanti. Kita lanjut ke Windows ME, ya, dirilis 14 September 2000, diperkenalkan fitur sistem restore, movie maker, versi Windows terakhir yang menggunakan kernel monolitik.
Ini Windows terakhir yang menggunakan kernel itu. Lanjut ke Windows 2000, dirilis 17 Februari 2000, tahun 2000. Active Directory, sebuah model jaringan pengganti model jaringan NT, menggunakan teknologi yang merupakan standar industri seperti domain, DNS, dan Directory Access Protocol. Dan kerbol untuk menghubungkan antar sebuah mesin ke mesin lainnya. Artinya sudah masuk sebuah sistem operasi yang modern. Merupakan versi Windows berbasis kernel NT terakhir yang tidak mengharuskan penggunanya untuk melakukan aktivasi. Di sini kita lihat Windows ME diluncurkan pada 14 September 2000 atau yang biasa dikenal dengan Windows Millennium Edition. Didesain khusus untuk pengguna rumahan dan ditujukan untuk mengganti pasar sistem operasi sebelumnya, yakni Windows 98. Windows ini dapat berjalan tanpa bantuan Microsoft DOS. Artinya tanpa ada DOS bisa berjalan. Mempunyai 16 sampai 32 bit sehingga program 16 sampai 32 bit dapat didukung dengan baik. Artinya semua program yang mempunyai 16 dan 32 bit dapat didukung dengan sistem operasi Windows ME. Masuk ke Windows XP. Dirilis 25 Oktober 2001. Boleh dikatakan versi Windows ini yang paling sempurna dibandingkan versi-versi sebelumnya. Menggunakan kernel NT 5.1 yang dikenal dengan kestabilannya. Sampai dengan sekarang masih ada yang menggunakan Windows XP ini, mungkin karena sudah betah menggunakan Windows XP, dan juga mungkin kapasitas dari komputernya tidak mensupport untuk Windows yang kedepannya, sehingga masih tergolong ada beberapa masyarakat yang masih menggunakan Windows NT ini, Windows XP. Ada juga Windows Server, dirilis 25 April 2003, digunakan untuk komputer berbasis server. Dengan dihilangkannya beberapa fitur, dengan alasan untuk kestabilan, mempunyai fitur keamanan yang baru, menggunakan kernel NT 5.0. Sebuah mesin yang untuk meningkatkan kinerja dari fitur keamanan yang baru, ya, menggunakan Manage Your Server Wizard yang menyederhanakan peranan sebuah mesin yang menjalankannya dan juga meningkatkan kinerjanya. Hardware yang digunakan minimalnya itu mempunyai prosesor 300 MHz, 233 MHz, dan mempunyai RAM 128 atau 64. Kapasitas harddisknya 1,5 GB dan VGA 800 x 600. Ini hardware minimal kalau kita menggunakan sistem operasi Windows Server 2003. Kita lanjut ke Windows Vista. Dirilis pada 30 November 2006. Tetapi pada untuk perumahan dirilis 30 Januari 2007. Kernelnya NT 6.0. Kalau kita lihat tadi yang ini 5.2, ini sudah 6.0. Diklaim merupakan sistem operasi teraman yang pernah diciptakan. Merupakan sistem operasi pertama Microsoft yang dibangun dengan model pengembangan SDL, Security Development.
Internet Explorer 7 dijalankan pada level Protect Mode. Terus enkripsi data ketika ditulis dalam disk. Artinya ada beberapa fitur yang tambahan di dalam sistem operasi ini. Nah, ini adalah hardware minimal yang harus kita miliki untuk pemakaian Windows Vista ini, yaitu prosesor 800 MHz atau sampai dengan 1 GB, RAM 512 sampai dengan 1 GB, hard disk mempunyai space-nya 15 GB. Untuk VGA-nya Super VGA 800 x 600. Jadi ini hardware yang harus kita miliki untuk penggunaan Windows ini. Terus juga kedepannya ada Windows Server 2008, rilis 27 Februari 2008. Dibangun menggunakan keunggulan dan keamanan Windows Vista untuk penyempurnaan dari Windows Server 2003. Arti ini adalah untuk penyempurnaan dari Windows Server sebelumnya. Windows 7. Windows 7 adalah penerus dari Windows Vista, dirilis pada tahun 2010, dikenal dengan sebutan Blackcomb. Ya. Jadi Windows 7 ini juga Windows yang cukup diminati oleh masyarakat, karena pemakaiannya juga cukup bagus. Hardware yang dimiliki itu prosesor mempunyai kecepatan 1 GHz, 32 atau 64 bit, RAM itu minimal 1 GB untuk yang 32 bit dan 2 GB untuk 64 bit. Mempunyai space hard disk 16 GB. Windows 8 itu dirilis pada 26 Oktober 2012. Fitur baru pada Windows 8 ini mendukung bahasa pemrograman apa saja, seperti HTML, CSS, JavaScript, C, C++, dan lain-lain. Artinya bagi masyarakat yang ingin belajar bahasa pemrograman, untuk HTML atau JavaScript, itu Windows 8 ini sudah sangat mensupport sekali, sehingga Windows 8 ini juga sangat diminati oleh masyarakat secara umum. Yang termuka penggunanya diubah agar mampu digunakan pada peralatan layar sentuh. Jadi kalau komputer mempunyai sudah peralatan layar sentuh, bisa menggunakan Windows 8 ini. Selain kita menggunakan mouse dan keyboard. Lanjut adalah Windows terakhir, Windows 10. Pertama dikenalkan 2014 bulan April. Bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna pertama kali dikenalkan oleh Windows 8. Artinya penyempurnaan dari Windows sebelumnya. Dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna perangkat yang tidak ada layar sentuh. Artinya ini pengembangan dari Windows 8 sebelumnya. Kita lihat kelebihan dari Windows 10 ini. Tombol Start berbeda pada Windows 8. Berfungsi sebagai menu utama, membuka berbagai aplikasi dan berbagai file. Kotaknya tepat di samping tombol Start. Anda bisa melihat sebuah search bar.
Model table kalau Anda menggunakan gadget hybrid, misalnya jenis komputer yang dapat merubah menjadi tablet, ya, maka mode tablet ini akan sangat menarik. Berbeda dengan Windows 8, seolah memaksakan pengguna untuk melihat antarmuka tablet. Jadi dengan Windows 10 ini membuat Anda bisa memilihnya sesuai kebutuhan. Artinya penyempurnaan dari Windows 8 yaitu menggunakan pengembangan dari Windows 8 sebelumnya. Kita masuk ke file system. Apa itu file system? Metode penyimpanan file pada komputer atau media penyimpanan komputer dalam mengatur lokasi file tersebut. Poin kedua, file system adalah struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. File system ini memiliki dua bagian: kumpulan file yang masing-masingnya menyimpan data yang berhubungan, dan struktur direktori yang mengorganisasi dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Fungsi dari file system salah satunya untuk memberi nama pada berkas dan meletakkannya pada media penyimpanan. Fungsi lainnya adalah sebagai konvensi penamaan berkas dan peletakan berkas pada struktur direktori. Semua sistem operasi memiliki file sistemnya sendiri untuk meletakkan file dalam sebuah struktur hierarki. File system merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau media penyimpanan lainnya, sistem operasi ini akan meminta file sistem untuk membuka file yang diminta tersebut. Itu jadi fungsinya, ya, mencari. Dan poin yang berikutnya, file system akan mencari lokasi dari file yang diinginkan. Setelah file ditemukan, maka file system akan membaca file tersebut, kemudian mengirimkan informasinya kepada sistem operasi, dan akhirnya bisa kita baca. Nah, di sini kita lihat jenis file system yang digunakan Windows, yaitu File Allocation Table. FAT12, FAT16, dan FAT32. Dibagi jadi FAT12, FAT16, dan FAT32. Ada lagi NTFS, ya, News Technology File System. Jadi jenis file system yang digunakan oleh Windows. Kita lihat yang utama FAT12 menggunakan ukuran unit alokasi yang memiliki batas hingga 12 bit. Merupakan file system asli dari FAT yang pertama kali digunakan dalam sistem operasi Microsoft DOS. Batas kapasitasnya sampai dengan 32 MB. Bisa diakses oleh Microsoft DOS dan semua sistem operasi Windows. FAT16 menggunakan ukuran batas hingga 16 bit. Kapasitasnya 4 GB. Bisa diakses oleh Microsoft DOS dan semua Windows juga. FAT32 batas sampai 32 bit, kapasitas hingga 8 TB. Diperkenalkan mulai Windows 98. Bisa diakses
oleh Windows, sistem operasi Windows, kecuali Windows 95 versi awal. Jadi ketika dua ini bisa diakses oleh semua sistem Windows, kecuali Windows 95 yang versi awal. NTFS merupakan sebuah file system yang dibekalkan oleh Microsoft. Artinya Microsoft memberikan file system yang desain sederhana, memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan keluarga file system FAT. Fitur-fiturnya dapat mengatur kuota volume setiap pengguna atau disk kuota, mendukung file system terenskripsi secara transparan menggunakan jenis algoritma inskripsi yang umum digunakan, penamaan berkas dengan metode pengkodean itu hingga 255 karakter. Menggunakan pengkodean NSI sampai dengan 8 bit dari kode ASCII. Versinya itu berbagai macam, mulai dari versi 1.0, 1.1 sampai 3.1. Itu macam-macam dari sistem operasi Windows yang digunakan. Nah, di sini kita lihat kelebihan dari sistem operasi Windows itu. Yang pertama adalah dia user friendly dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Penginstalannya masih cukup mudah. Banyak software yang mendukung dari sistem operasi Windows ini. Artinya kalau kita ingin menginstal sebuah software bahasa pemrograman, maka sistem operasi Windows ini sangat mensupport sekali, sehingga membuat kemudahan bagi pengguna yang ingin memakai sistem operasi yang lain. Kekurangannya kita lihat harga lisensinya mahal. Memang di sini kalau kita ingin menggunakan produk asli yang berlisensi dari Microsoft itu memang harganya cukup mahal. Bersifat closed source ya, tidak open. Di sini kita lihat kelemahannya, memang banyak virus yang sering menyerang Windows ya, itu berdasarkan apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita baca, bahkan mungkin ada yang pernah mengalami, memang sering terjadi penyerangan oleh virus-virus komputer. Dikatakan juga keamanannya masih bilang kurang. Ada juga yang mengatakan bahwa sistem operasi Windows ini kurang stabil. Mungkin dari segi apanya nanti bisa kita lihat. Memang ada masyarakat yang menggunakan sistem operasi di luar sistem operasi Windows ini ya. Ada yang menggunakan Linux ya, ada yang menggunakan sistem operasi Unix ya. Banyak lagi yang lain ya, tetapi secara umum sistem operasi Windows ini dipakai oleh masyarakat untuk belajar tentang komputer dan juga tentang aplikasi-aplikasi pemrograman. Tadi kita lihat bahwa sering diserang oleh virus dan juga keamanannya
masih kurang dibanding operasi yang lain. Tidak adanya pembatasan user untuk masuk ke sistem operasi Windows ini, dan sekali lagi di sini ada rentan terhadap virus, ya, tentang keamanannya. Jadi ada beberapa masyarakat yang ingin memasukkan virus, ya, khususnya untuk jaringan. Jadi dia memasukkan virus untuk mengambil data-data dari komputer lain, atau biasa dengan kita sebut dengan hacker. Jadi kalau kita menggunakan sistem operasi Windows ini untuk jaringan memang terjadi beberapa kerentanan. Windows di sini telah mengembangkan sistem operasi yang berbasis mobile. Ya. Di situ ada Windows Mobile 2003 sampai Windows Mobile 7. Kita lihat Pocket VC 2000 dirilis April 2000. Ya. Berbasis Windows CE 3.0. Hanya mensupport VGA yang 240 sampai 320. Dikembangkan lagi VC 2002, dirilis Oktober 2001, dikenal dengan kode Merlin, berbasis Windows CE 3.0, mulai digunakan untuk ponsel dan smartphone. Jadi telah dikembangkan untuk sistem yang untuk smartphone. Tampilannya mirip seperti Windows XP, tapi memiliki pengembangan dari fitur-fitur yang baru. Ada juga Windows Mobile 2003, dirilis 23 Juni 2003, berbasis Windows CE 4.20. Dikeluarkan 4 edisi, sehingga Windows Mobile 2003 ini menyempurnakan Windows Mobile sebelumnya, ya, karena perkembangan dari smartphone juga semakin pesat. Ada juga Windows Mobile 2003 SE, dirilis 24 Maret 2004, dikenal dengan kode Ozone, ya, berbasis Windows CE 4.20, tapi mempunyai fitur-fitur yang baru dari Windows Mobile 2003 sebelumnya. Ada juga Windows Mobile 5.0, dirilis 9 Mei sampai 12 Mei 2005, dikenal dengan kode Magneto, berbasis Windows CE 5.0. Kalau yang sebelumnya tadi berbasis Windows CE 4.20, di sini sudah berbasis Windows CE 5.0. Ya, artinya pengembangan lagi dari Windows sebelumnya, dari Windows Mobile sebelumnya, yaitu Windows Mobile 2003 dan 2003 SE. Fitur-fiturnya juga mengalami perubahan-perubahan, ya, sehingga membuat para pengguna menjadi lebih menarik. Ada juga Windows Mobile 6, dirilis 12 Februari 2007. Windows yang digunakan adalah CE 5.2, mengeluarkan 3 versi: Windows Mobile 6 standar,
Windows Mobile 6 Profesional, dan Windows Mobile 6 Klasik. Dan fitur-fiturnya juga itu lebih bagus. Kita lihat di situ menggunakan VGA 800 kali 480 untuk screen solusinya. Dikembangkan lagi Windows Mobile 6.1, lalu yang Windows Mobile 6.0 ini Februari 2007, ini April 2008. Jadi kalau kita perhatikan selisih waktunya tidak begitu jauh dari Februari 2007 sampai dengan April 2008. Adalah penyempurnaan dari Windows Mobile 6.1. Mungkin itu penyempurnaan dari Windows Mobile 6.0. Ada juga Windows Mobile 7, ya, diluncurkan tahun 2010. Di situ masih ada tanda tanya. Nanti kita akan jelaskan nanti apa itu tanda tanya. Mungkin juga di sini nanti ada beberapa yang harus saya sampaikan ke depannya. Nanti kita lanjut dulu. Ada juga struktur sistem operasi pada Windows, itu masih juga ada tanda tanya. Nanti kita lihat juga. Sini ada komponen-komponen sistem. Komponen-komponen sistem dari sistem operasi Windows, manajemen proses, manajemen memori utama, secondary, sistem input-output, manajemen berkas, dan sistem proteksi dan jaringan. Manajemen proses itu adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pelaksanaan dan penghapusan proses yang diinginkan oleh user atau sistem, menunda atau melanjutkan proses, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Oke, kita lanjut. Ini tampilan dari Windows Task Manager. Manajemen memori utama. Memori utama atau kita sering sebut dengan RAM dan ROM. Sebuah array yang besar dari root atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan byte, yang mempunyai alamat tersendiri, berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara. Artinya, data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Ada juga manajemen secondary. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contohnya adalah hard disk, flash disk, disket. Tapi disket sekarang sudah banyak tidak dipakai lagi. Banyak sudah menggunakan flash disk dan hard disk. Ini tampilan dari komputer manajemen. Ada
juga manajemen sistem input-output, sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam. Seperti kegiatan untuk membuka, membaca, menulis, dan menjalankan setelah menutup file atau program. Ini tampilan dari device manager. Kita lanjut pada manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Mempunyai sifat yang hierarkis, bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penghapusan berkas. Jadi sistem operasi ini akan bertanggung jawab tentang pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan penghapusan direktori, dan backup data ke media penyimpanan yang permanen. Ini tampilan dari manajemen disk. Ada juga yang namanya sistem proteksi, mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem. Mekanisme proteksi ini harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberikan izin dan yang belum diberikan izin. Jaringan. Jadi sistem operasi Windows itu juga mensupport untuk sebuah jaringan baik lokal maupun WAN. Ada model sistem terdistribusi, jaringan komputer peer-to-peer ataupun client server. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur model komunikasi antar komputer dan antar device jaringan. Jadi sistem operasi Windows ini sangat mensupport kalau kita ingin membangun sebuah sistem pada jaringan. Ada juga command interpreter system, yaitu sistem operasi menunggu instruksi dari user. Program yang dapat membaca instruksi dan mengartikan control statement berdasarkan masukan dari user. Command system sangat bervariasi, dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain, dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output device yang digunakan. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.